Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bisakah kita minta bantuan sama jin? Tadi sudah banyak banget ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita ya. Dan mudah-mudahan semakin jelas lagi. Dan sekarang kita mau kasih kesempatan buat yang ada di rumah. Sudah ada yang masuk melalui media Instagram kita @afika320. Ini agak panjang nih ya, kita simak sama-sama ya. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Iya silakan Habib, oh aman Habib ya. Saya dan keluarga dari dulu sudah memiliki kepercayaan kepada leluhur saya. Masih sering ya melakukan ritual seperti selamatan adat Jawa dan membuat sesajen. Nah sekarang saya pengen keluar dari hal itu. Tapi susah karena keluarga nih Bib nih. Ya, apakah ada cara ya Bib yang bisa saya lakukan untuk bisa memutuskan kepercayaan itu dengan cara yang diajarkan Allah? Adakah doanya ini adalah antara nggak enak, antara keluarga, antara orang tua, dan adat. Nah ini harus agak gimana nih Bib, silahkan Bib. Baik. Dikatakan la mu'in illallah wala dalil illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa kita minta tolong yang sangat bisa membantu kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, wala dalil illa Rasulullah. Dan tidak ada bisa kita contoh untuk petunjuk kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Memang kalau kita bicara adat ya. Dikatakan tarkul adah adawa. Terkadang kita meninggalkan suatu adat, kebiasaan adawa bisa menyulut suatu pertikaian. Jadi sebenarnya kita lihat adat ini sesuai syariat atau tidak. Sesuai sunnah atau tidak, atau bersalahan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Apabila tidak bersalahan ya dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, masih bisa ada toleransinya. Silahkan jalani. Akan tetapi kalau sudah bersalahan, apalagi bisa menimbulkan suatu kesyirikan, maka di sini kita agak lebih tegas ya. Bagaimana keluarnya daripada hal tersebut kita bicara. Artinya bicara baik-baik, silahkan kalau mau diteruskan sesajanya. Tapi mungkin saya tidak ikut ayah, saya tidak ikut ibu atau kakek atau keluarga, saya tidak ikut. Karena ini sudah bersalahan dengan kita bicara dengan lemah lembut. Setiap sesuatu itu dengan rahmat. Tidak harus dengan marah-marah atau dengan kekerasan atau dengan menendang misalnya. Tidak, zaman sekarang mungkin tidak bisa dipakai dengan hal yang demikian rupa. Jadi caranya berbicara dengan bicara yang bagus, kemudian jelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul hadhihi sabili. Ya, artinya inilah jalan yang lurus. Jadi ketika mengajarkan sama orang tersebut, bukan kita melarang, kita ajarkan, kita kasih tahu nih seperti ini. Atau memang kalau keluarga tersebut masih bisa diajak berbicara, datangkan satu guru. Misalnya kalau memang kita tidak sanggup atau tidak punya kemampuan untuk berbicara dengan keluarga kita atau menjelaskan kepada keluarga kita, kita cari orang yang mumpuni untuk berbicara dalam masalah agama, menjelaskan. Oh misal boleh, tapi hal yang ininya tidak boleh. Hal yang ininya tidak boleh. Ini bisa menjurus kesyirikan. Hidup kita ini tidak lama di dunia. Ad-dunya sa'ah faja'alha ta'ah. Dunia ini sesaat. Nggak lama, nggak terasa umur orang sudah 25, nggak terasa umur orang sudah 30, tidak terasa umur orang sudah 35, tidak terasa umur sudah 52. Ustaz, mudah-mudahan cepat. Artinya, nah ini ya, jodoh lagi. Kan semua bisa diserempet-serempetkan kan itu. Artinya memotivasi, jangan sampai lupa nantinya. Kemudian jelaskan, bawa guru agama untuk menjelaskan, oh ini tidak boleh, Allah Subhanahu wa taala loh ini loh ajaran agama Allah, qul hadhihi sabili, ini loh jalanku, ini jalannya Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Sekarang tanyakan, apa sih manfaatnya? Apa sih manfaatnya kita dengan melakukan ritual-ritual? Coba kita urut
ya, dari awal selama kita melakukan ritual, apa yang diberikan dari ritual tersebut terhadap kita? Ya, apa yang dia tolong terhadap kita? Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta tolong itu kepada Allah, beda dengan wasilah. Misal contoh wasilah. Artinya orang minta doa, datang, oh doain kita kepada anak yatim misalnya ketika kita bersedekah, walaupun ada yang mengatakan sudah kalau bersedekah sama anak yatim ikhlas saja tidak butuh doa. Boleh kita selipkan, doain saya ya, mudah-mudahan panjang umur, sehat, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya bisa dikatakan ritual lah, tapi ritual yang bagus sesuai dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Masya Allah ada ritual yang mubadzir, sampai buang sesuatu di lautan. Coba kalau itu dibagikan sama fakir miskin, daging-daging itu dibagikan sama ibu sehat. Hebat Bu, sehat. Udah minum obat. Nah, artinya ritual tersebut jangan sampai mubadir. Mubadirnya saja sudah haram, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi mengharapkan Masya Allah pertolongan jin, apalagi naudzubillah min dzalik meminta pertolongan setan lagi. Jin dan setan bukan tempat kita untuk minta tolong. Yang tepat kita minta tolong la mu'in ilallah. Ingatkan tadi, tidak ada yang bisa menolong kita, memberikan rezeki, nurunin hujan, semuanya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih. Dan kita akan langsung ambil kesimpulan guruku Ustaz Maulana, dan nanti akan dilanjutkan doa oleh Kiai Haji Agus Dermawan. Silakan guru. Bisa nggak kita minta tolong kepada jin? Ketahuilah, minta tolong itu hanya kepada Allah. Tidak boleh kita meminta selain daripada Allah. Ingat, mintanya kepada Allah. Minta tolongnya juga kepada Allah. Tidak boleh selain daripada Allah. Jangan sampai kita tergantung, apalagi nanti bisa disesatkan. Sehingga disebutkan ketika kita melakukan meminta tolong selain daripada Allah, itu termasuk kesyirikan. Ingat, ikhlas berharap meminta hanya kepada Allah. Karena dalam hal ini setan berusaha untuk memalingkan kita dari mengingat kepada Allah sampai tujuannya tersampaikan, yakni supaya kita tergelincir sehingga masuk dalam golongannya. Setan berusaha menggoda kita dari depan, belakang, kanan dan kiri, maka mintalah kepada Allah dengan doa dan sujud kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbun haqqa wa nahnu abduka riqa wa anta lam tazalli dalika ahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami ya Allah dari syaitan yang terkutuk ya Allah. Berikan kami ilmu yang terbaik, iman takwa dan akhlakul karimah. Maafkan dosa-dosa hamba ya Allah. Maafkan dosa kesalahan kami. Bila Engkau tidak memaafkan dosa kami, bumi mana tempat kami berpijak, langit mana tempat kami bernaung. Ilahi Robbi anta maksudi warido kamatlubi. Maafkanlah dosa kedua orang tua kami yang melahirkan kami. Bertaruh antara mati hidup, bersimbah darah meregang nyawa. Karena kelahiran kami darah ibu tumpah ke bumi. Karena sakitnya kami air mata ibu membasahi pipi. Karena membesarkan kami resah gelisah selalu ibu kami alami. Kabulkan doa kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jamaah yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa bil hikmah